Rawa Aupa memiliki luas sekitar 30.000 hektar dan sekitar 12.000 hektar masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional. Berbagai potensi keanekaragaman hayati ada di tempat ini. Perairan Rawa Aupa menjadi habitat berbagai burung air, buaya muara, dan tanaman air lainnya. Secara khusus Rawa Aupa berfungsi sebagai daerah penyangga air yang merupakan pemasok utama kebutuhan air di sepanjang daerah aliran sungai atau das Sampara, bahkan sampai ke kota Kendari. Tidak hanya berfungsi sebagai daerah penyangga, potensi lainnya berupa perikanan air tawar, seperti mujair dan gabus mudah ditemukan. Warga sekitar pun memanfaatkan potensi itu untuk konsumsi sehari-hari dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan keluarga. Hasilnya pun dijual ke pasar tradisional. Ini Pak, berapa kawasan yang dijaga Pak? Kalau secara keseluruhan wilayah area Rektor Aupa Basala ini kurang lebih 27.000 hektar. Jadi terdiri dari kurang lebih 12.000 hektar itu rawa. Yang masuk kawasan konservasi? Iya, masuk kawasan Taman Nasional. Taman Nasional. Terus selebihnya itu adalah daratan pegunungan. Iya. Kalau pengamanan dari resort sendiri bagaimana sih Pak? Kalau pengamanan kita di sini secara terus-menerus kita lakukan, terutama itu dalam hal patroli rutin, penjagaan pos. Jadi tidak pernah putus-putus, bahkan kadang malam juga. Di tengah tekanan pemerintah daerah Sultra untuk menurunkan status kawasan, warga berharap agar keberlangsungan Rawa Aupa tetap terpelihara, karena menjadi sumber kehidupan warga yang ada di tempat ini. Jika Rawa Aupa rusak, maka hilang pula ikan yang menjadi sumber mata pencaharian warga setempat. Rosnia Fikri, Maksi Mangura, Kantor Berita Suara Kendari. Baru kalau untuk wawancara televisi 2 kancing, kalau lihat wawancara bagaimana ini Bapak. Ekosistem Rawa Aupa memiliki luas sekitar 30.000 hektar dan sekitar 12.000 hektarnya masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional. Tutupan air di rawa ini termasuk kawasan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Secara ekologis, ekosistem rawa ini paling unik di antara rawa lainnya yang ada di Sulawesi. Karena satu-satunya tipe lahan basah gambut, ekosistem rawa di tempat ini adalah contoh keterwakilan rawa dan menjadi habitat berbagai burung-burung air dan tanaman air. Tak hanya itu, fungsi pokoknya sebagai catchment area atau daerah penyangga air menjadi pemasok utama kebutuhan air di sepanjang daerah aliran sungai Das Sampara sampai ke kota Kendari. Kemudian di dalam Rawa Aupa ini sendiri kita banyak dapat menjumpai berbagai habitat satwa, terutama satwa burung air ya. Jadi kita di sini sekitar 200 jenis burung air yang sudah teridentifikasi, di mana sekitar 38 jenis diantaranya itu endemik Sulawesi. Jadi hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Mungkin itu saja kalau untuk yang potensial. Ya, menariknya tadi ini kan berfungsi sebagai cadangan air ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh siapa-siapa saja sih? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah pemanfaatan air, jadi kita kan harus berbicara masalah keterkaitan antara hulu dan hilir ya. Jadi Rawa Aupa ini sendiri kita ketahui bersama ini aliran airnya mengalir dari Rawa Aupa ini sebagai daerah tampungan air dari daerah-daerah sekitarnya. Kemudian rawa ini mengalir sampai ke kota Kendari, bahkan sampai dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air minum karena nanti di daerah Kendari akan bergabung dengan sungai-sungai yang lain di Pohara. Itu airnya dimanfaatkan untuk sumber air minum kota Kendari. Jangan gitu. Hanya saja ekosistem Taman Nasional Rawa Aupa ini mengalami tekanan dengan adanya rencana kebijakan untuk menurunkan status kawasan. Padahal Rawa Aupa memegang peran utama sebagai tata hidrologi, biologi, dan proses ekologi dalam fungsi alam dari daerah aliran sungai utama atau sistem pantai, khususnya lokasi ini berada dalam posisi daerah peralihan. Rawa Aupa ini juga dimanfaatkan warga yang berada di sekitar rawa sebagai sumber mata pencaharian mereka. Rosnia Fikri dan Maksi Mangura melaporkan untuk Kantor Berita Suara Kendari.
Ini saya sudah bersama dengan Pak Rustamin. Pak Rustamin ini adalah salah seorang warga yang ada di sekitar Muara Aupa. Iya, Bapak selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, Pak Rustamin ini adalah Ketua Akmaper ya? Ya betul. Oke, Pak bisa diceritakan Akmaper itu apa sih? Oke ya, jadi Akmaper itu adalah Asosiasi Kerukunan Masyarakat Pelestari Rawa. Yang pembentukan itu diawali dengan keprihatinan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dalam wilayah Rawa Aupa ini, khususnya satu kecamatan Angata. Jadi kita bentuk organisasi ini sebagai salah satu wujud kepedulian kita terhadap lingkungan Rawa Aupa, yang dimana saat ini kita lihat dengan maraknya perambahan-perambahan hutan, nelayan-nelayan tradisional yang kadang-kala melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, menggunakan pestisida. Jadi kita bentuk organisasi ini yang anggotanya terdiri dari 13 desa di Kecamatan Angata, yang tujuannya untuk mengantisipasi dan membina langsung para kelompok nelayan, para perambah yang ada, memberikan pemahaman mereka bahwa apabila terjadi perambahan dan apabila juga kelompok nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan, itu dengan menggunakan pestisida tidak ramah lingkungan, dengan sendirinya nanti itu akan punah semua. Ya utamanya ikan-ikan yang ada di rawa sebagai sumber kehidupan masyarakat. Pak, kalau Bapak kan tadi bilang sini ada sebagian nelayan yang cara tangkapnya tidak ramah lingkungan. Nah, bagaimana sekarang Pak setelah terbentuk Akmaper itu? Apakah sudah berkurang Pak nelayan-nelayan yang nakal? Ya alhamdulillah sampai hari ini kelihatannya sudah agak berkurang. Karena di mana langkah-langkah yang kita lakukan, kebetulan juga saya kadang-kala ke rawa sendiri melakukan penangkapan ikan. Jadi kalau ada masyarakat-masyarakat, kelompok nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara melakukan pemukulan air, penculikan air hingga mengakibatkan itu ikan lari pindah, itu ikan dari tempat itu, kita memberikan pemahaman bahwa hari ini kita melakukan penangkapan ikan, besok juga pasti kita akan datang lagi ke sini. Pak, gitu. Kalau untuk Rawa Aupa sendiri ekosistemnya ada perubahan nggak Pak dulu dengan sekarang? Jelas sangat ada perubahan drastis sekali, karena di mana kalau dulu itu kan penghuni masyarakatnya yang ada di sekitar rawa ini ya masih berkurang. Mungkin desa ini saja di tahun 60-70-an desa ini masyarakatnya itu kepala keluarganya 40 kakak. Sekarang sudah menjadi 480 kakak. Ini satu desa saja. Malah justru sudah terbentuk jadi 4 desa dari satu desa. Jadi jelas itu pengaruh-pengaruh masyarakat itu, apalagi sumber kehidupan masyarakat selama ini mereka menggantungkan diri di Rawa Aupa. Jadi jelas pengaruh drastisnya itu sangat-sangat kadang-kala terjadi pembakaran, supaya ya tujuan mereka itu memperluas lapangan tempat melakukan penangkapan ikan. Berdampak sekali, di mana kalau terjadi musim hujan itu jelas terjadi erosi.